Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat huruf dalam Al-Quran dan Qaraibul Quran serta ditutup dengan bacaan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 15. Baik, lanjut ke materi yang pertama yaitu sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf terbagi menjadi dua, yaitu sifat huruf yang berlawanan dan sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan. Yang pertama, sifat huruf yang berlawanan yaitu hamas lawannya jahar, hamas artinya desis dan jahar tanpa desis, siddah kuat lawannya tawasud tengah dan raqawah lemah. Isti'la terangkat lawannya istifal tak terangkat. Lalu ada itsbaq menempel dan lawannya infitah renggang. Kemudian idlaq licin dan lawannya ismat tertahan. Adapun huruf-hurufnya yaitu huruf hams, di antaranya ada fa, ha, sa, ha, kha, shad, shin, kaf, dan tha. Sementara huruf jar yaitu sisa dari huruf-huruf hijaiyah yang belum disebutkan. Antara ada ain, to, mim, wawu, za, nun, qaf, ra, ya, zal, ghain, dot, jim, dal, to, lam, dan ba. Selanjutnya ada huruf dari syiddah yaitu alif, jim, dal, qaf, to, ba, dan kaf, ta. Serta lawannya lam, nun, ain, mim, dan ra. Selanjutnya ada huruf tawasud yaitu lam, nun, ain, dan ra. Dan huruf raqawah ada ha, dal, ghain, sa, ha, to, fa, dot, shin, wawu, shad, za, ya, shin, alif, ha. Dan huruf isti'la yaitu ada ha, shin, dot, ghain, tot, qaf, dan to. Huruf istifal ada sa, ba, ta, ain, za, mim, nun, ya, jim, wawu, dal, ha, ra, fa, ha, alif, zal, shin, lam, dan kaf. Lalu ada huruf itsbaq, di antaranya ada shad, dot, dan to, dot. Huruf infitah yaitu mim, nun, alif, kha, dal, wawu, jim, za, shin, ain, ta, ghain, ya, shin, lam, ha, qaf. Dan huruf izlaq ada fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Huruf-huruf ismat jim, zal, ghain, shin, sin, jim, to, shad, ya, dal, shin, qaf, ta, alif, zal, wawu, ain, ha, ya, ha, dot, kaf. Dan masuk ke sifat huruf yang kedua, ada sifat huruf yang tidak berlawan. Yang pertama safir atau siolan, ada
shad, dan shin. Yang kedua, qalqalah atau pantulan. Hurufnya yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Yang ketiga ada tafashishi atau meluas. Hurufnya cuma satu yaitu shin. Yang keempat, inhiraf, artinya miring atau condong. Hurufnya lam dan ro. Selanjutnya ada takrir atau getaran. Hurufnya satu yaitu ro. Sifat huruf yang selanjutnya ada gunnah atau dengung, yaitu ada mim sidah dan nun sidah. Selanjutnya ada istitalah atau memanjang, hurufnya dot. Dan yang terakhir ada lin atau lunak, hurufnya ada alif, waw, dan alif ya. Baik, lanjut materi selanjutnya yaitu gharaibul Quran atau bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang aneh dalam pendengarannya dan tidak sesuai dengan kaidah bacaan pada umumnya. Pada hakikatnya, gharaib tidak hanya beberapa kalimat saja, melainkan hampir ratusan kalimat. Namun, dalam pembahasan ini akan dimasukkan dalam bab al-muskilat fi qiraatil Quran. Sebagai contoh yang pertama, yaitu ada imalah. Asal dari imalah adalah ma dan la yang artinya condong atau miring. Miringnya sekitar 80% dari fathah dan 20% dari kasroh, sehingga suaranya lebih condong ke huruf E atau vokal dari E. Dan bunyinya terjadi antara fathah dan kasroh. Dan ini dinamakan dengan imalah kubro. Contohnya pada surat Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-kabura fiha bismillahi majreha wa mursaha. Nah, pelafalannya yaitu pada majreha. Baik, yang kedua yaitu ada ismam. Ismam secara bahasa adalah meringankan penyebutan harakat atau baris antara huruf yang berharakat dan huruf yang sukun. Ismam secara istilah yaitu dikatakan Abu Syamah ialah suara dengung murni sebagai isyarat adanya dhammah dari nun yang disembunyikan atau memanjangkan bibir dengan disertai dengungan selama 2 harokat. Contohnya, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanashihun. Asal kalimatnya yaitu la ta'manna. Yang ketiga ada tasyil. Tasyil secara bahasa yaitu mempermudah dan memperlunak. Sebabnya karena adanya 2 hamzah yang sama-sama hidup dan berkumpul dalam satu kalimat. Bunyi dan suara dalam pelafalannya adalah antara hamzah dan alif. Contohnya, walau ja'alnahu qur'ana a'jamiyyan la qalu laula fussilat ayatuh. Cara pelafalannya, hamzah pertama diucapkan atau dilafalkan secara sempurna dengan bunyi vokal 100% fathah. Kemudian, hamzah yang kedua dilafalkan sekitar 1/3% dengan disertai isyarat bibir. Yang keempat ada nakal. Secara bahasa adalah peralihan atau perpindahan. Dalam hal ini adalah terjadinya perpindahan baris hamzah kotak kepada alif lam ta'rif sebelumnya. Pada hakikatnya yang memiliki
adalah hamzah qata pada ismun, namun beralih kepada lam ta'rif sehingga berbunyi li. Contohnya, wala talmizu anfusakum wala tanabusu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal isman. Menjadi bi'salismu. Yang kelima ada saktah, ialah berhenti sejenak tanpa bernafas. Adanya saktah disebabkan ada beberapa sebab, yaitu sebab yang pertama ada sebab harfi atau kalimat. Yang kedua ada saktah dengan sebab pengertian atau makna. Contohnya pada Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau tidak ada di saktah pada bal dan rona, maka menjadi penyatuan kalimat sehingga terkesan menjadi satu kalimat, padahal keduanya merupakan kalimat yang berbeda. Saktah dengan sebab pengertian atau makna. Contohnya, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Penjelasannya, kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Iwaja artinya bengkok, sementara qayyima lurus. Jadi jelas tidak boleh sama. Terlebih lagi konteks ayat ini berbicara mengenai agama. Karena itu harus berpisah dengan saktah. Baik, materi kali ini akan saya tutup dengan bacaan surat Al-Mutaffifin 1-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ala yatunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Wailu yauma'idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asyim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil la mahjubun. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.